Halo guys, kembali lagi di channel Sahrah. Pada kali ini, saya akan merangkum alur cerita film Thor Love and Thunder yang dituliskan 2022. Hai, film ini merupakan sequel Thor Ragnarok 2017 dan film ke-30 di Marvel Cinematic Universe. Film Thor ini mengisahkan gimana kisah selanjutnya. Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Seorang pria bernama God yang berjalan melalui gurun gersang bersama putrinya yang bernama Love yang terlihat sedang sakit. God menggendong Love setengah gurun sampai berdoa kepada dewa agar diberikan bantuan, tetapi sang dewa tidak mendengarkannya hingga akhirnya putri meninggal dalam pelukannya. Setelah mengubur putrinya, Gor mendengar bisikan gaib dari suara wanita yang menuntut Gor, di mana di situ terdapat air dan makanan, namun tetapi ternyata makanan itu milik dewa, merupakan murid terakhir. Tidak memberitahu Rapu bahwa warga sudah meninggal akibat kelaparan dan kehausan untuk memberikan keabdian, tetapi Ratu malah menghindari permintaan Gol sambil menunjukkan seorang kesatria yang baru saja ia bunuh. Kesatria itu membawa pedang yang dikenal sebagai All Black, pedang pembunuh para dewa. Kemudian mengolok-olok Gor karena ketidakperdayaannya dan menolak memberikan bantuan apapun. Hal itu membuat Gol merasa dikhianati. Ia pun tuliskan untuk meninggalkan Rapu sebagai dewanya. Bukannya malah Rapu malah marah. Ia mencekik Warden akan membunuhnya. Tapi pada saat yang sama, Gold mengambil Mishcraft Ward mengambil pedang itu lalu menunjukkan ke leher Rapu. Ia membunuh Rapu. Gor seketika itu juga bersumpah untuk menyiapkan semua dewa di alam semesta. Mari diiringi suara Natural Sword yang menyuruh Gar untuk mencapai Eternity. Rujaknya The Story of Stanza di sisi lain, tepatnya di sebuah planet bernama Indigard. Chord, sahabat baik Thor, menciptakan sekelompok anak Indigorian tentang legenda, atau Robinson Top menyebutkan bahwa Thor dibesarkan dalam pertempuran dan menjadi pahlawan legendaris. Ia menyelamatkan dunia berkali-kali, tetapi juga kehilangan banyak orang yang dekat dengannya seperti ibunya Vidga Handal dan Loki sejak petualangan. Terakhirnya Thor telah merubah tubuhnya yang tadinya gemuk menjadi kekar. Ia juga telah melakukan banyak petualangan bersama Guardian of the Galaxy yang terdiri dari Star-Wearer, Drag Mendes Rocket, dan grup Air. Bruce mencatat bahwa Thor menyembunyikan banyak rasa sakit di balik penampilannya yang tangguh, di mana dia masih merindukan cinta sejatinya, yaitu Jane Foster Waitabumi. Ya, cara membuat Thor bisa mengambil benjol Nil di film pertamanya ini, tolong menghabiskan waktunya untuk bertanya dan akan bangun jika ada yang mengatakan, "Chord, kami butuh bantuan kau untuk memenangkan perhatian ini." Jadi saat itu juga Quill akan Star-Lord. Data mengatakan hal tersebut. Corak pun segera bangun, seperti mengambil Stormbreaker-nya, dan setelah itu ia pergi ke medan perang di wilayah planet Indigard. Hai, musuh mereka kali ini adalah makhluk seperti burung yang memiliki tujuan untuk menjajah Pride Guard Tower, kemudian menggunakan Stormbreaker-nya untuk mengalahkan para penjajah. Di dalam pertempurannya, Thor tidak sengaja mengajukan bangunan suci Indigard, tetapi walaupun begitu Thor akhirnya berhasil mengalahkan semua penjajah. Hai, singkat cerita, mereka tiba di Omnipotence. Empatnya menyamar. Dia duduk di barisan para High. Kisatin, juga dewa paling berkuasa yaitu Zeus, datang. Ia membuat portal yang megah, sedang antara mengutip Zeus sebagai idolanya Hai. Di hadapan para dewa, Zeus tidak membicarakan kesejahteraan para dewa dan malah membicarakan tentang pesta pora yang akan ia akan terapung. Juga menganggap Zeus dewa yang engsek Valkyrie. Lalu mereka utara bahwa dewa-dewa di sini tidak akan mau membantu kita. Lebih baik kita meminjam petir Blisius untuk digunakan melawan God. Percakapan keduanya lalu didengar oleh Zeus yang buat orang diundang untuk naik ke atas panggung. Hai, Tuchko Brand New AS diadakan. Zeus Thor menyampaikan bahwa pradewa dibunuh oleh Gold, si jagal dewa, dan anak-anak diculik olehnya. Bukannya membantu, Zeus malah menyindir kalau dewa yang dibunuh oleh God adalah dewa yang lemah. Jauh kemudian menangkap Thor serta menjadikan Thor yang membuatnya telanjang. Hal
Itu maksa Valkyrie Chord Ganjen untuk mengungkapkan identitas asli mereka. Hai Corak terus memberitahu segera di tengah pertarungan Zeus menyerang Kobda menghancurkan tubuhnya. Hal itu membuat Thor marah ketika Zeus menampar petir untuk bulu Thor. Thor menangkap petir tersebut lalu melemparkannya kembali. Kejadian Zeus yang buat Zeus terkapar tak berdaya. Thor mendekati reruntuhan Chord dan menemukan bahwa Chord masih hidup walaupun tinggal wajahnya saja. Haika kemudian memanggil 2 kambing pembawa kapal untuk menguatkan mereka dari sini sementara Valkyrie mengambil petir Zeus. Setelah itu ia pergi bersama teman-temannya. It is now hand. Di dalam perjalanan ke alam bayangan Thor melihat bahwa Stonebreaker tampaknya ini dengan perhatian yang diberikan Thor kepada Jin yaitu menyolder. Hal itu mendorong untuk meyakinkan Kampak bahwa mereka masih berpasangan. Corak janjian lalu berbicara tentang masa lalu mereka di sini. Game Captain kepada Thor bahwa dirinya mengidap penyakit kanker stadium 4 dan alasan dirinya mengambil menyendiri yaitu untuk menyehatkan tubuhnya, tetapi kenyataannya dia nutup sakit. Setelah melepaskan menyalinnya, hai singkat cerita mereka akhirnya tiba di alam bayangan dan mendarat di sebuah bulan berwarna hitam putih. Mereka lalu berpencar mencari penjara anak-anak di mana Jane malah menemukan ukiran Shockbreaker sebagai portal menuju Eternity. Jane sadar bahwa God akan mengambil sobekan. Di kesana ia pun segera melepaskan Stormbreaker keluar angkasa. Bersamaan dengan itu Gol muncul. Ia menangkap ketiganya dengan akar bayangan yang buat perut Valkyrie terluka. My God kemudian mengancam akan bunuh Jane. Episode belum hal itu terjadi tolong segera mengambil Shockbreaker-nya kemudian bertarung melawan God sedangkan yang lain bertarung melawan monster. Penggunaan Microsoft punya untuk memanggil para monster bayangan sementara Tormenta anak-anak untuk mengambil benda apapun yang bisa dijadikan senjata. Setelah itu Thor meminjamkan sementara kekuatan petir Zeus ke anak-anak sehingga mereka bisa memiliki kekuatan seperti Zeus. Anak-anak lalu bertempur melawan para Thor menghentikan Stone bakar sedangkan dirinya bertaruh melawan Gold. Setelah Thor berhasil mendapatkan kembali Shockbreaker-nya, ia langsung menahan tebasan Natural Sword dari Gold. Jane mengambil kesempatan ini untuk matakan Natural Sword dan kemudian menghancurkan Natural Sword membuat Gold lepas dari bisikan gaib dan tersadar dari tujuannya. Pada saat yang sama gerbang menuju Eternity terbuka yang Bagor Torganjen masuk ke dalam sana. Hai sebelum Gor dapat membuat keinginannya di hadapan Eternity, Thor mengatakan kepadanya bahwa dirinya tidak ingin melawan Gold melainkan cinta. Cara memilih cinta karena dia lebih suka menghabiskan saat-saat terakhirnya bersama Jane yang kini sedang sekarat. Perkataan Thor akhirnya membuat Gold tersadar dan mengetahui bahwa dirinya sedang sekarat juga karena itulah lucu film Thor Love and Thunder. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan kekurangan dalam penyampaiannya. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, tetaplah semangat bila pun tidak semangat. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya.